Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dwi Ardila Putri, dan 2 orang teman saya, Muhammad Hukmi Ar-Rakib dan Tiara Reza. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan proses perubahan yang terjadi sejak lahir hingga dewasa, yang mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda karena dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, pendidikan, serta pengalaman hidup. Memahami perkembangan individu penting agar pendidik, orang tua, dan masyarakat dapat membantu seseorang tumbuh secara optimal dengan tahap perkembangannya. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kami angkat yaitu bagaimana perkembangan menurut Piaget, Erikson, dan Freud, dan bagaimana perkembangan kognitif, emosional, dan sosial individu. Yang ketiga, apa faktor yang memengaruhi perkembangan. Yang keempat, bagaimana perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan membacakan 3 teori. Teori pertama, teori Piaget, sensorimotor. 0-2 tahun anak belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Ia mulai memahami hubungan sebab akibat serta mengenal konsep objek permanen atau benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, praoperasional. 2-7 tahun anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili benda. Namun cara berpikir masih egosentris, sulit memahami sudut pandang orang lain. 3. Operasional kontrol. 7-11 tahun anak mulai berpikir logis tentang hal-hal yang nyata. 4. Operasional formal. 11 tahun ke atas remaja mulai bisa berpikir abstrak dan rasional. Yang kedua yaitu teori Erikson. Pertama, Strauss vs. Mistrust. 0-1 tahun bayi belajar mempercayai orang di sekitarnya jika mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, autonomi vs. fame unknown. 1-3 tahun anak belajar sendiri seperti makan dan berpakaian sendiri. Yang ketiga, initiators vs. goals. 3-6 tahun anak mulai berinisiatif mencoba hal-hal baru. Yang keempat, industri vs. inferiority. 6-12 tahun anak belajar bekerja, berprestasi, dan ingin diakui. Identity vs. role confession. 12-20 tahun masa remaja di mana individu mencari jati diri sendiri dan tujuan hidup. Yang keenam, intimacy vs. isolation. 20-40 tahun masa dewasa awal individu belajar mencari hubungan yang dekat dengan bermakna. 7. Generative vs. stagnation. 40-60 tahun masa dewasa madya. Yang ke-8 atau yang terakhir, integrity vs. discipline. 60 tahun ke atas masa lansia individu mulai kehidupannya. Terakhir atau teori yang ketiga yaitu teori Freud. Yang pertama, tahap oral. 0-1 tahun bayi mendapatkan kepuasan melalui seperti menyusu dan menggigit. Yang kedua, tahap onal. 3-6 tahun anak mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil. 3. Tahap Pahalich. 3-6 tahun mulai menyadari perbedaan jenis kelamin. Yang keempat, tahap laten. 6-12 tahun dorongan seksual dan tekan sementara waktu. Yang kelima, tahap genital. 12 tahun ke atas individu mempunyai kematangan seksual dan emosional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Reza. Di sini saya akan menjelaskan
perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Nah, yang pertama itu ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini adalah proses di mana seseorang belajar berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Yang kedua itu ada perkembangan emosional, di mana perkembangan emosional ini merupakan kemampuan individu untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaannya. Perkembangan ini membentuk kepribadian dan kedewasaan emosional seseorang. Yang ketiga itu ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini adalah proses seseorang belajar, berinteraksi, menyesuaikan diri, dan hidup sesuai dengan norma masyarakat. Kemampuan sosial berkembang melalui hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Nah, yang pertama itu ada faktor hereditas atau bawaan. Nah, faktor hereditas atau bawaan ini merupakan warisan biologis dari orang tua yang menentukan potensi dasar anak, seperti bentuk fisik, kecerdasan, dan temperamen. Setiap individu memiliki kecenderungan bawaan tertentu yang akan berkembang jika mendapat rangsangan dan kesempatan yang tepat. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berperan penting dalam mengarahkan dan membentuk potensi bawaan seseorang. Faktor lingkungan juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai, moral, norma, dan kasih sayang. Yang kedua itu ada sekolah. Nah, faktor sekolah itu mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan kedisiplinan. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat memperluas pengalaman sosial dan pembentukan karakter. Nah, yang ketiga ada faktor interaksi, hereditas, dan lingkungan. Nah, faktor bawaan dan lingkungan tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Bakat dari hereditas tidak akan berkembang tanpa dukungan lingkungan yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang ideal pun tidak akan optimal tanpa potensi dasar dari individu itu sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya, perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Nah, perkembangan sepanjang rentang kehidupan atau lifespan development adalah proses perubahan yang terjadi sejak sebelum lahir hingga akhir hayat. Perubahan ini mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang saling berkaitan dan terus berkembang sesuai pengalaman serta lingkungan hidup seseorang. Pada perkembangan sepanjang rentang kehidupan ada beberapa masa perkembangan, yaitu pertama masa prenatal sebelum lahir. Masa ini dimulai dari pembuahan serta kelahiran hingga kelahiran, kurang lebih 9 bulan terjadi pembentukan dan pertumbuhan organ tubuh. Dan pada masa ini faktor yang sangat berpengaruh yaitu gizi ibu, kesehatan mental dan fisik, serta lingkungan sekitar. Masa ini disebut periode yang paling sensitif karena gangguan kecil sekecil apapun itu bisa berpengaruh pada bayi di masa depan. Yang kedua, masa bayi dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini perkembangan fisik paling pesat, mulai dari tidak berdaya hingga mampu duduk, berjalan, dan berbicara. Secara emosional, bayi belajar membangun rasa percaya atau trust kepada orang tua atau pengasuhnya. Pengalaman awal pembentuk dasar kepribadian anak di masa selanjutnya. Interaksi penuh kasih sayang di masa ini sangat penting untuk perkembangan emosi yang stabil. Yang ketiga, masa kanak-kanak terbagi menjadi dua, masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak tengah. Masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Anak mulai mengenal bahasa, warna, angka, dan konsep moral sederhana. Rasa ingin tahunya tinggi, suka meniru perilaku orang dewasa, dan dia suka belajar bersosialisasi dan memahami aturan. Kanak-kanak tengah 7-12 tahun. Anak mulai berpikir logis, belajar bertanggung jawab, kerjasama, dan disiplin di lingkungan sekolah.
Pada masa ini, pengakuan dari guru dan teman sebaya penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, masa remaja. Dari 12 sampai 20 tahun. Pada masa ini, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Terjadi perubahan fisik atau pubertas, emosional, dan sosial. Remaja mulai mencari jati diri atau identity, mencoba hal baru, dan membentuk nilai-nilai pribadi. Hubungan dengan teman sebaya sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Jika tidak mendapat bimbingan yang baik, bisa muncul kebingungan peran dan krisis identitas. Yang kelima, masa dewasa awal 20-40 tahun. Individu mulai hidup mandiri, bekerja, dan menjalin hubungan yang serius. Fokus pada karir, pernikahan, dan tanggung jawab sosial. Menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Menurut Erikson, tahap ini disebut intimacy versus isolation. Individu belajar membangun hubungan dekat tanpa kehilangan identitas diri. Yang keenam, masa dewasa madya, mulai dari 40-60 tahun. Masa ini masa stabilitas dan refleksi hidup. Individu sudah mencapai puncak karir dan kemapanan keluarga. Muncul dorongan untuk memberi manfaat bagi generasi berikutnya, misalnya melalui anak, pekerjaan, atau kegiatan sosial. Bisa juga muncul krisis parubaya atau midlife crisis jika seseorang merasa belum mencapai tujuan hidupnya. Misalnya dia akan merasa tidak produktif atau tidak berguna jika dia tidak bisa memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Yang ketujuh, masa lansia, 60-60 tahun ke atas. Terjadi penurunan fungsi fisik, daya ingat, penglihatan, dan kekuatan tubuh. Namun, di masa ini, aspek kebijaksanaan, kesabaran, dan penerimaan diri biasanya lebih meningkat. Lansia menilai kembali kehidupannya, dan jika dia puas, akan merasa damai atau integrity. Tetapi, jika menyesal, bisa muncul rasa putus asa atau despair. Pada masa ini, dukungan sosial dan kasih sayang sangat penting agar lansia tetap merasa berarti dan berbahagia. Adapun kesimpulannya yaitu perkembangan individu merupakan proses panjang yang terjadi sejak lahir hingga akhir hayat yang mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Setiap individu berkembang melalui tahapan yang berbeda sesuai dengan teori para ahli seperti Piaget, Erikson, dan Freud, yang membantu kita memahami bagaimana manusia tumbuh dan beradaptasi di setiap fase kehidupan. Faktor bawaan dari lingkungan sama-sama berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kemampuan seseorang. Dengan memahami proses perkembangan ini, kita dapat memberikan dukungan, pendidikan, dan bimbingan yang sesuai agar setiap individu dapat mencapai potensi terbaiknya dan tumbuh menjadi pribadi yang seimbang serta matang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan individu. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan pemahaman teman-teman sekalian tentang perkembangan individu dari berbagai aspek kehidupan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video presentasi ini sampai selesai. Apabila dalam penjelasan materi kami melakukan kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.